Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya diberikan selalu kesehatan dan umur panjang. Saya ingin bertanya, dalam salah satu ceramah Ustadz di sebuah TV, beliau mengatakan bahwa dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menentang akidah Asy'ariyah. Apakah benar, Buya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menentang akidah Asy'ariyah? Itu dusta yang dibuat oleh Ustadz tersebut. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Abdul Hasan Asy'ari tidak terlalu jauh, dan memang faham Asy'ariyah waktu itu belum banyak tersebar. Akan tapi akidah Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak bertentangan dengan tokoh-tokoh besar para ulama-ulama. Karena apa? Ulama mayoritas dunia adalah pengikut Asy'ari. Itu dusta. Suruh menyebutkan di kitab apa? Tidak ada. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang yang luar biasa alim. Dia berfatwa dengan dua madhab, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Beliau adalah seorang sufi besar, sampai dikenali dengan Sultanul Awliya di kalangan ahli tasawuf. Beliau alim, alimul ulama, alimul awliya dan waliul ulama. Mereka alimnya para wali dan walinya para ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan akidahnya adalah akidah Ahlussunnati wal Jamaati, tidak bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Kalau ada yang mengatakan, suruh mendatangkan buktinya. Kalaupun ada, biasanya itu adalah sesuatu yang disisipkan, dibuat-buat atau salah faham. Tidak. Abdul Hasan Al-Asy'ari akidahnya tidak bertentangan dengan akidah-akidah orang-orang besar yang mendahulunya. Karena Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak mendatangkan akidah yang baru. Asy'ariyah bukan mendatangkan akidah yang baru, akan tapi Abdul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikut beliau yang kaum Asy'ariyah itu memangkas akidah sesat, dikembalikan kepada akidah-akidah yang dahulu. Jadi begini, akidah itu benar dibawa oleh sahabat Nabi, kemudian para tabi'in, setelah itu tabi'in, dan begitu seterusnya. Telah ada interaksi antara negeri dan negeri, bangsa-bangsa, futuhat Islamiyah, kemenangan umat Islam sana-sana ke negeri-negeri lain. Mulai masuk pemikiran falsafat yang menyesatkan dan sebagainya. Terus muncullah akidah-akidah sesat. Maka Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, ini adalah pendekar-pendekar akidah, memangkas, biarpun mereka tidak janjian, tiga orang ini tidak saling berjanji, padahal tempatnya berbeda-beda, ya, tempatnya berbeda-beda dan jauh. Mereka menyimpulkan dalam buku-buku mereka bertiga ini, ternyata hasilnya sama, karena mereka memangkas kebatilan yang disisakan kebenaran. Jadi pohon syariat, pohon agama ini benar, suci, bersih, cuman banyak benalu-benalu yang ditumpangkan oleh musuh-musuh Allah itu dari luar. Dipangkas oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, dipangkas, maka bersih. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dulu nggak perlu pakai sebut Asy'ari atau Maturidi, nggak perlu. Cuman setelah banyak benalu-benalu ini, maka benalu disingkirkan, maka muncullah nama Abdul Hasan Al-Asy'ari, sehingga namanya akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah. Nah ini, mereka tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Jadi yang datang oleh Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah ilmu ulama-ulama sebelumnya, sehingga tidak ada pertentangan. Pendusta di mana-mana ada. Nanti ada yang mendustakan Abdul Hasan Al-Asy'ari punya tiga masa perubahan akidah, 1, 2, 3. Aneh. Dari mana? Abdul Hasan punya masa 2 perubahan, dari Mu'tazilah menuju akidah kita Ahlussunnah wal Jamaati Asy'ariyati. Tidak ada yang ketiga. Karena waktu Abdul Hasan Al-Asy'ari itu mula-mula mengikuti kaum Mu'tazilah, karena bapak tirinya, suami dari ibunda beliau adalah seorang imam Mu'tazilah, dan Abdul Hasan Al-Asy'ari belajar dari guru tersebut, Al-Jubai, dan bertahun-tahun sampai Abdul Hasan Al-Asy'ari menjadi imam besar di dalam akidah Mu'tazilah. Setelah bertahun, 40 tahun kurang lebihnya, beliau menjadi imam dalam Mu'tazilah. Ternyata di dalam perjalanan pemikirannya diberi petunjuk oleh Allah, lalu beliau keluar dari akidah Mu'tazilah. Dan karena beliau tahu beliau adalah bukan orang kecil, bukan orang main-main, maka di saat beliau keluar dari akidah Mu'tazilah, beliau pun juga mengumumkan di mimbar kebesarannya, bukan sembunyi-sembunyi, sampai beliau mengatakan, seperti aku melepas jubahku ini seperti aku melepas akidah Mu'tazilah. Hanya kisah itu saja, nggak ada kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga itu bualan orang akhir zaman itu. Yang ketiga mengatakan, Abdul Hasan Asy'ari telah berubah lagi akidahnya. Mana ceritanya? Mana? Imam Abdul Hasan bukan orang kecil, orang gede.
Abul Hasan hanya dua masa perubahan. Maka sekarang kalau anda mendengar cerita bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari punya 3 marhalah, 3 fase perubahan akidah, maka itu dusta. Yang ada hanya 2 saja. Baik, ini saja yang perlu hadirkan. Banyak orang mendustakan atas nama, sehingga sekarang ada mulai memilah. Kita boleh ikut al-Asy'ari tapi tidak boleh mengikuti Asy'ariyah. Lagi-lagi membuat fitnah di antara umat Islam, dan memang manusia pemfitnah orang-orang seperti itu. Dia suka menfitnah, mengadu domba. Dia tidak senang kalau ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah dari masa ke masa yang menguasai dunia ini Asy'ariyah Maturidiyah. Orang akhir zaman ikut buku-buku akhir mutaakhirin lalu mengatakan Asy'ariyah bukan Asy'ari. Sampai sekarang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bertentangan menentang Asy'ariyah. Ini bualan-bualan mereka, tidak ada bukti itu semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah sufi besar, seorang alim fadil, sufi, orang besar, berfatwa dengan 2 madhab, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Tapi asalnya beliau adalah madhab Hambali. Syekh Abdul Qadir Jalani adalah ulama madhab Hambali, akan tapi begitu alimnya beliau juga berfatwa dengan madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab.